Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih auladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Apa kabar ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa? Semoga kabarnya selalu baik. Allah berikan keberkahan, kesehatan, kemuliaan dan kemudahan. Apalagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa di dalamnya penuh dengan kekhusyuan, kenikmatan, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam menjalankan ibadah di dalamnya. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengkaji tentang Ramadan sebagai bulan pendidikan. Ramadan yang tentu kita mengharap bertemu dengannya, dan kita berharap pula agar mampu menjalankan ibadah di dalamnya, baik ibadah siam ataupun ibadah yang dilakukan di malam atau kita kenal dengan qiyam. Apapun ibadahnya, yang wajib ataupun yang sunnah, tentu kita berharap bisa menjalankan secara maksimal. Tentu perlu persiapan, perlu kehadiran hati, dan perlu juga kemantapan mental agar kita menjalani ibadah itu penuh dengan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita harapkan adalah mampu melakukan amal ibadah yang Allah ridhai, amal ibadah yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah, dan dilakukan dengan keikhlasan. Ada sebuah tradisi yang menyemangati kita untuk menyambut Ramadan. Ketika jelang Ramadan atau pada awal-awal Ramadan, kita sering mendengar ucapan mohon maaf, agar dimaafkan. Ini adalah sebuah tradisi dalam masyarakat muslim secara umum. Mereka menjadikan momen datangnya bulan Ramadan sebagai bulan untuk memaafkan, dengan harapan ketika menjalani ibadah di bulan Ramadan sudah merasa lega, tidak membawa beban kesalahan, sudah merasa lega, sudah memohon permintaan maaf baik kepada orang tua, sanak famili, kerabat maupun teman-teman. Tentu hal ini adalah tidak buruk, hal ini baik. Tetapi dari kacamata Islam, bahwasanya memaafkan dan meminta maaf jangan menunggu momen tertentu. Setiap saat, setiap waktu bagi setiap muslim adalah selalu meminta maaf bila punya kesalahan. Karena kemuliaan itu ada pada mereka yang berani meminta maaf. Dan lebih mulia lagi kepada mereka yang memberikan maaf. Bukankah Ramadan benar-benar mendidik kita menjadi orang pemaaf,
Bahkan diajarkan Ramadan itu kita menjadi orang yang mampu menahan diri. Karena arti as-siyam adalah menahan diri. Menahan diri dari hal yang membatalkan makan dan minum. Menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Seperti perbuatan yang sia-sia, perkataan yang bohong, dan seterusnya. Nah, ketika kita memahami bahwasanya Ramadan adalah bulan pendidikan untuk menampa diri menjadi hamba yang bertakwa, digunakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Belum tentu mereka yang berpuasa menjadi hamba yang bertakwa, karena sangat banyak mereka yang berpuasa yang didapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Karena hakikatnya dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, laisa siyam minal akli wasyarbi, innamas siyam minal lagwi warafath. Sesungguhnya puasa itu tidak hanya menahan makan, minum, tetapi puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan menjauhkan diri dari perkataan dusta. Ramadan mengajarkan kita agar mampu menahan makan, minum, menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, menahan diri dari perkataan yang dusta. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau menuturkan, datang seorang laki-laki mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia punya kerabat. Ia menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, tetapi kerabatnya memutuskan hubungan silaturahmi. Dia berbuat baik kepada kerabatnya, tetapi kerabatnya berbuat buruk kepada dirinya. Kerabatnya berbuat jahil kepadanya, tetapi dia sabar dan dia tidak membalas kejahilan mereka. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, bila yang dikatakan kamu benar, kata Rasulullah, maka kamu seakan-akan menaburkan debu ke wajahnya, dan senantiasa Allah akan menolongmu selagi kamu tetap dalam keadaan mempertahankan sikapmu seperti itu. Di situ menunjukkan bahwasanya ketahanan diri, mampu menahan amarah ketika bisa marah, tidak membalas keburukan orang lain, bahkan justru memaafkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, diambil dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah perisai. Hendaklah mereka yang berpuasa tidak melakukan perkataan yang kotor dan tidak melakukan perbuatan dosa. Ini menunjukkan kepada kita orang yang puasa dituntut untuk itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan, apabila ada orang yang ngajak ribut ya, atau kita sebut mencaci maki kita, Rasulullah mengajarkan, katakan inni shaimun, inni shaimun, 2 kali dalam hadis ini. Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maknanya tahan, jangan luapkan emosi. Bukan berarti kita lemah, tetapi kita berupaya menjaga emosi kita dengan harapan Allah memberikan kebaikan yang lebih banyak kepada kita. Insya Allah, dengan kita selalu memohon pertolongan Allah, menjalankan ibadah ini penuh dengan iman, penuh dengan mengharapkan pahala dari Allah atau ihtisaban. Puasanya iman dan ihtisaban karena Allah dan mengharapkan
Dan karena iman, malamnya qiyamul lailnya pun kita demikian. Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, kita dimasukkan dalam mereka yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Itu disebutkan dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, diampuni dosa-dosa pada masa yang lalu. Maka setiap kita pasti mengharapkan mendapatkan surga dari kesabaran, dari ketahanan kita, menahan emosi, dari kemampuan kita memaafkan orang lain. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Imran dijelaskan ayat 133, 134 menjelaskan tentang Allah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu dijanjikan kepada mereka orang-orang yang berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan surga tersebut dijanjikan kepada orang-orang yang mampu menahan diri dari amarah. Serta surga itu dijanjikan untuk siapa? Untuk mereka yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berlaku baik. Hadirin jamaah Sabilul Jannah dan segera pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk menempa, untuk mendidik kita beserta keluarga. Tidak hanya kita, keluarga, sanak famili, orang-orang yang kita cintai. Agar apa? Agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian di bulan Ramadan yang kita jalani, kami berpesan, jadilah bulan sebagai bulan pembelajaran. Belajarlah, belajarlah dan terus belajar. Karena Allah. Belajar mencari ilmu, meningkatkan keilmuan, diiringi dengan keimanan, maka ilmu yang kita pelajari insya Allah akan menjadikan kita semakin beriman kepada Allah. Semakin memahami tentang agamanya Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwasanya kita adalah makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berupaya memperbaiki akhlak kita. Bukankah Allah menjanjikan untuk kita yang beriman dan menjanjikan untuk kita yang berilmu dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Jadikan momen Ramadan momen untuk kita belajar. Kemudian kita mengkaji. Semuanya tentu diharapkan agar kita menjadi hamba Allah yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengangkat, manusia pun tidak mampu mencegahnya. Sebaliknya, kalau Allah sudah menghinakan hamba-hambanya, manusia pun tidak mampu menolong mereka yang dihinakan. Maka selalulah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita jelang Ramadan tahun ini menjadikan kita bersama sadar diri, evaluasi, kita muhasabah, kita rencanakan program-program pada diri, keluarga, ataupun mereka yang pengurus masjid, siapkan program-program di masjid. Kami pun demikian bersama keluarga besar Yayasan Cinta Yatim dan Du'afa, bersama dengan pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin, berupaya bersama-sama membentuk kegiatan-kegiatan, melakukan program-program yang bisa meningkatkan keilmuan dan keimanan santri dan jamaah.
Mari kita bersama-sama selalu mohon pertolongan Allah di dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Dan akhirnya kami sampaikan di bulan yang berkah, yaitu di bulan Ramadan, banyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah memohon ridhonya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami memohon kepadamu ya Allah ridhamu. Kami memohon kepadamu ya Allah surgamu. Wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murkamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari nerakamu. Baca setiap saat. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhan, maafkanlah aku karena Engkau adalah senang memberikan maaf. Sebagaimana kita setiap saat, setiap waktu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang dimudahkan urusan kita, dilapangkan segala yang kita hadapi, artinya dimudahkan, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Marilah kita memohon kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, kepadamu ya Allah kami mohon agar Engkau selalu mencurahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan ampunan untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah wafat ya Allah. Lapangkan kubur mereka, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga. Dan kumpulkanlah kami bersama mereka ya Allah dalam surga-Mu yang penuh kenikmatan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala macam bala, penyakit. Jauhkan kami ya Allah dari segala kehinaan dan kenistaan. Jika ada aib pada diri kami dan keburukan-keburukan, tutupilah ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kepadamu ya Allah kami mohon agar Engkau berkahi kami di bulan Ramadan. Engkau berkahi kami dalam segala aktivitas kami. Engkau berikan kemudahan-kemudahan pada urusan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, jika di antara sanak famili kami ada yang sakit, pada jamaah kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Berikan kesabaran, berikan kebaikan yang banyak kepada mereka. Kepada mereka yang sedang menjalani aktivitas, berikan keselamatan dalam perjalanannya. Jadikan keturunan kami, keturunan jamaah kami, mereka menjadi hamba-Mu yang saleh dan salihah. Engkau angkat derajat kami dan derajat mereka. Dan Engkau mudahkan segala aktivitas kami. Jika rezeki kami sedikit ya Allah, banyakkan. Jika tidak ada, adakan. Jika sulit, mudahkan. Jika jauh, dekatkan. Jika di langit, turunkan. Jika di bumi, keluarkan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu yang ada pada diri kami, kami semakin beriman kepadamu ya Allah, semakin cinta kepada keluarga kami ya Allah, semakin memuliakan orang tua kami dan keluarga kami, sanak famili kami ya Allah, dan jadikan kami menjadi hamba-Mu yang selalu mendapatkan rahmat dan ridha-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.